Hari ini taklim kita masih perkara tasawuf amali. Mungkin 2 bab ya. Jadi zikir kita mungkin hari ini ditiadakan dulu ya. Tapi dalam doa kita tetap zikir ya, zikir harian ya. 2 bab 6 dan 7 ya yang kita bahas, mudah-mudahan 1 bab ini tuntas karena ini dasarnya dalam bertorekot amali ya. Masih kelompok nafi dan baqo. Dalam bab 6 dan 7 kita tutup kajian ini. Arti kata mudah-mudahan Allah meridhoi, setidaknya ada dasar untuk amalan ya. Selanjutnya mungkin akan kita bahas lebih dalam ke pengupasan atau pendalaman kaji ya. Ibarat ngaji itu dasarnya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti, kita langsung zikir dan berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Zikir jahar langsung. La ilaha illallah. Satar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah as-solihi.
wa hadrati Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah walidullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdir hajatina pasangian. Diikuti wa khususon Nur Abaruhiyah Ahmadan Nuri Jauhari Muhammadin Sayyiduna Muhammad Nabi Yunaka Qadurul Imani Mahdi Yu Kalifatil Radin wa khususon arwahi yuriyatihi wabil kursus arwahi muslimin wal muslimat al-fatihah. Allahumma ya qadiyal hajat. Wahai Allah penempuh segala hajat, penempuh segala kebutuhan. Hajat kami banyak ya Allah, hajat dunia kami juga hajat akhirat kami. Allahumma ya kafiyal muhimat. Ya Allah pencukup segala kepentingan. Cukupkanlah kepentingan rumah tangga kami, cukupkanlah kepentingan pendidikan anak-anak kami, cukupkanlah kepentingan usaha dan pekerjaan kami, cukupkanlah kepentingan ibadah kami, cukupkanlah bekal kami untuk berhaji sebelum mati mendatangi kami. Allahumma ya dafi'al baliyat. Wahai Allah penolak bala, penepis segala bencana, jauhkan kami dari berbagai bala dan bencana, bencana natural maupun bencana moral, bencana finansial maupun bencana spiritual. Jauhkan pula kami dari bencana rumah tangga ya Allah. Allahumma ya rafi'ud darajat. Wahai Allah pengangkat derajat, peninggi martabat. Allahumma ya syafi'al amrad. Ya Allah penyembuh dari segala penyakit. Allahumma ya mujibad da'wat. Wahai Allah penjawab segala doa. Allahumma ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin alaina fisakatil maut wa najatan minan nari wal afwa del hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kita ke talim bab 6 kategori masih amal, tasawuf dan tarekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Alamal Quran halaqal insan alamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah al-manan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Berdoa kita sebelum talim, khusus itu doa talim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syari sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan taklim dan yang ditaklimi dimudahkan, dilancarkan, dipahamkan dalam taklim ini dan dimudahkan seluruh urusannya dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Syahadat al-qurama para alim wabil khusus Iwan Jemaah YMAA khusus Son Bulong, Iwan PPL Huin yang dirahmati Allah semuanya.
kita kemarin sudah memahami apa itu fana, ya. Khususnya tentu dalam ajaran tasawuf dan tarekat. Seumpama nih, kalau antum sudah sampai atau sudah mendekati makam fana, kalau udah sampai, seumpama udah mempraktekkan, insya Allah hati antum akan bersih. Niatkan itu dulu. Jadi konsep melakukan la ilaha illallah itu adalah membersihkan hati dulu. Dasarnya gitu ya. Jangan dulu lika Allah. Tahu lika Allah. Jangan ingin bertemu Allah. Ya apalagi yang lain-lain. Nawaitunya pertama bersihkan hati antum dulu. Betul? Ya. Ibarat nyetir mobil kan nggak mungkin langsung ke medan tol, Pak. Iya kan? Ya kalau medan tol lah babak belur antum nanti. Ya kan? Belum ahli. Insya Allah kalau istiqomah hati antum bisa bersih. Niatkan begitu dulu sampai terasa sir bahwa antum nanti setelah bersih akan datang sendirilah hal-hal yang mungkin antum di luar jangkauan pemikiran antum. Sampai di sini paham ya? Jadi runutnya begitu. Jadi nggak ada mengejar. Dalam tarekat tidak ada mengejar. Pahami itu ya? Kalau antum mengejar sampai tingkatan wali, saya pengen jadi wali, boleh-boleh aja. Ya. Boleh-boleh aja. Tapi tahu kalau mau ke Bukit Tinggi kan nggak mungkin celok langsung ke Padang Panjang, bro. Nggak mungkin ya. Kemana dulu? Lubuk Alung, ya kan? Iya kan? Kayak gitu lah. Logikanya gitu. Rasionalnya begitu. Pokoknya antum bersihkan dulu deh. Naikkan. Tidak akan seujung rambut pun antum dalam berhablum minannas, berhablum minallah, dalam kuliah berbuat kesyirikan. Naikkan ke situ. Duduk ya. Jadi membersihkan hati, amalannya ya, tidak akan seujung rambut pun berbuat kesyirikan. Aduh. Cilako HP tak tinggal. Oh, balik lagi kok. Sementara sholat ditinggal. Sampai Pak. Sampai ya. Tolong digeser-geser. Wih. Combong awak lu tak pakai ndak lama badan lu. Mendake-dake tuh. Ya, betul kan? Kurangi itu. Kurangi itu. Ya. Itikat. Itikat itu penanaman. Tidak akan seujung rambut pun berbuat kesyirikan, setuju? Setelah kita thayyibah, itu itikad. Bagaimana kita akan mengerti kesyirikan kalau hati kita masih tertutup, kotor? Kan kemarin tuh gajinya kan? Itu logikanya. Ya. Hatinya lalai pada Allah, hatinya adabnya kacau, mengandalkan gengsi, sulit dikasih tahu, seumpama. Jadi kalau ada setan, Allah menciptakan setan, berterima kasih karena setan dakwah. Kira-kira gitu ya. Betul kan? Kan antum tahu baik itu karena ada iblis kan? Betul kan? Betul kan? Tahu salah itu karena ada yang dakwah. Ya, makanya kalau ada maling, Pak, makasih bro, udah dikasih tahu saya. Gitu. Kira-kira gitu deh. Jangan kacau kita. Allah menciptakan sesuatu nggak sia-sia. Nah, adabnya jangan sampai kalah dengan gengsi, apalagi kalau sudah dikasih tahu. Seumpama menghadap guru saja yang ringan tuh ya, cium tangan, berhadapan bukan nyamping bro. Kira-kira gitu. Jadi kalau ada yang melakukan itu kadang-kadang disetting memang sengaja itu. Jadi berprasangka baik ya. Nah, lebih terkait pada selain Allah dalam hidup ini jangan. Yaitu akunya. Tarekat itu untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan keterkaitan selain Allah kan gitu. Nah,
Gimana antum merasakan berkah hidup dalam bertarekat kalau yang ringan seperti adab saja kamu lalaikan? Setuju nggak nih? Nah, keterkaitan atau ketergantungan hati pada selain Allah banyak sekali contohnya, bro. Banyak. Sering lupa kita. Jadi berhala-berhala zaman modern itu aneh, berserakan. Seperti juga keyakinan kita pada ikhtiar. Kemarin dikaji nih. Hati-hati di ikhtiar nih. Usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang syar'i, betul hukumnya wajib. Betul hukumnya wajib. Tapi ikhtiar bukan suatu upaya untuk memponis pasti berhasil. Setuju? Nah kan gitu. Ikhtiar bukan satu upaya untuk kita bisa memponis pasti berhasil. Tidak begitu. Karena ikhtiar bukan Tuhan. Setuju ya? Nah, bukan Tuhan. Hakikatnya ikhtiar kemarin. Enggak apa ya, catat kemarin tuh. Hakikatnya apa sih ikhtiar? Agar bisa menambah ketaatan saja kepada Allah. Agar bisa taat kepada Allah. Nah. Juga agar menambah ibadah antum adab pada Allah dan adab kepada sesama makhluk Allah. Itulah ikhtiar. Kalau tidak ikhtiar, dari mana punya uang? Mau makan dari mana? Kalau tidak ikhtiar, sesungguhnya antum sudah berbuat dosa kalau berkata demikian. Tidak boleh kita berkata yang melanggar keyakinan, terutama terkait dengan akidah tauhid kita, begitu menerapkan ajaran tarekat. Masalah rizki itu urusan Allah. Mau didatangkan melalui ikhtiar atau tidak, yang penting kita melakukan ikhtiar. Karena beritakan oleh Allah begitu kan ya. Nah itu kemarin tuh. Kesimpulan supaya jangan lupa kaji kemarin. Karena ada sambungannya. Jadi jangan sekali-kali, wabil khusus ikhwan YMAA punya keyakinan atau ikhwan yang lain, kalau tidak ikhtiar akan mati. Karena ikhtiar bukan Tuhan. Mau diberi atau tidak itu urusan Allah. Ikhtiar hakikatnya untuk hanya menambah ibadah. Seperti kita sholat, berjalan kaki ke masjid. Nah, berjalan menuju masjid itu ikhtiar. Itulah diantara yang kita maksud harus membersihkan hati. Ya, dari keterkaitan dari ikhtiar kita. Ikhtiar itu selain Allah. Dan paham kan antum ya sampai sini ya semuanya ya. Nah, jadi itulah inti kedalaman kaji dalam realisasi amalan. Selanjutnya, tahap terakhir dari fana. Tahapnya adalah lenyap diri secara penuh. Lenyap di sini ruhani, bukan hancur. Yang merupakan bentuk permulaan dari bako. Udah lupa pas la ilaha illallah, lupa dengan dirinya sendiri, maka itu udah memasuki bako. Yang artinya berkesinambungan dalam Tuhan. Mulai mendekat. Dengan demikian jelas bahwa dalam paham fana, ini metode. Kaitannya dengan melupakan kesirikan itu kan susah. Maka dipraktekkan, diamalkan dengan tarekat dengan metode nafi dan isbat. Ya kan? Nah, materi manusia tetap ada bro ya dalam fana itu. Dan sama sekali tidak hilang atau tidak hancur. Yang hilang hanya kesadaran akan dirinya sebagai manusia. Ia tidak merasakan lagi eksistensi jasad kasarnya. Begitu. Itu udah tinggi pemahaman tadi. Sedangkan definisi fana dalam perspektif para arif. Di antaranya Al-Junaid, seorang sufi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Basyuni. Mengabarkan fana sebagai sirnanya daya tangkap hati terhadap yang bersifat indrawi karena menyaksikan sesuatu. Maksudnya lenyap segala yang ada di hadapan serta segala sesuatu dari serapan indrawi hingga tidak ada sesuatu yang dapat diraba dan dirasakan. Yang penting kalau antum menukil dari perkataan-perkataan ulama sufi lama, ya, itu tidak milik antum, itu metode. Ya, yang sesuai, yang cocok dengan antum. Tapi tidak menyalahi syariat. Ya, Abu Sa'id Haraj mendefinisikan fana begini, Abu Sa'id ya. Fana adalah fananya seorang hamba dari memandang penghambaan dan bako adalah bakonya seorang hamba dengan penyaksian ilahi. Semua keren-keren kan omongannya. Tapi belum tentu cocok untuk kita.
Karena itu hanya untuk cocok pribadinya. Fana itu lebih cenderung kepada individual. Catat. Fana itu lebih cenderung pada individual. Fana itu lebih cenderung kepada sifat pribadi. Duduk. Duduk ya. Ini nggak dijabarkan di luar. Nanti fana ini katanya menurut Andung harus begini. Itu belajar di UIN. Duduk kan nih. Ikhwan Aidil, fana itu bersifat individu. Setuju? Ustadz Fauji, individu. Makanya kalau konsep fana disatukan timbul perdebatan. Antum kurang biarif, kurang bijaksana. Duduk, itu ilmu. Andung paling jijik kalau perkara itu diperdebatkan. Ini paling banyak. Bener gak? Boleh aja kalau perkara akhlak diperdebatkan. Kalau perkara pengalaman spiritual dilarang oleh Nabi memperdebatkan. Masing-masing orang punya porsinya. Kata tuh. Hati-hati pendakwa. Maksud Andung yang sampaikan paham ya? Paham ya? Kusyairi menyatakan konsep fana. Setiap kali pemilik hakikat menyelimuti dirinya, maka dia tidak lagi menyaksikan segala sesuatu selainnya, baik wujudnya sendiri maupun perbuatannya sendiri. Dia fana dari makhluk, bako dengan perantaranya. Tuh. Pusing juga ya mami. Memang benar kata-katanya. Mir Syarif Jurjanji, seorang sufi, mengungkapkan sirna dan tiadanya sifat-sifat buruk itu juga disebut fana. Nah, antum sudah berusaha, bermujahadah, berjihad, puasa Ramadan, selesai Idul Fitri, cingkah lagi nggak? Berarti nggak nempel fananya tadi. Itulah ya. Sebagaimana keberadaan sifat-sifat yang terbatas. Ya, itu dikatakan bako. Kalau sampai konsep bako itu terbatas. Bako itu nggak bisa full. Bako yang sampai ke Jatiyah salah. Itu namanya hulul. Dan Andung harus meluluskan ajaran hulul. Hulul tau nggak? Nih gini sebelum kaji. Interaksi aja ya supaya gampang. Bertemu Allah, ya, bertemu Allah dengan bersatu dengan Allah berbeda nggak? Jawab. Yang bersatu dengan Allah itu hulul. Hancur antum. Yang bertemu dengan Allah boleh, karena diterangkan di Al-Quran. Duduk nih, ada yang tahu ayatnya? Ada yang tahu nggak ayatnya? Yang minta hulul siapa di Nabi? Musa alaihissalam. Apa kejadiannya? Nabi sayang, nggak dihululkan ke dirinya, ke gunung, meledak nggak? Gitu. Bertemu Allah dengan bersatu dengan Allah ada perbedaan? Jawab, ada. Yang satu ada sandaran dalilnya, ada ajarannya, ada perintahnya, dan dibolehkan bertemu Allah. Contohnya apa? Ihsan. Betul? Ihsan. Makanya yang namanya ihsan itu ada makomat. Tuh. Ada ihsan 1, ada ihsan 2, ada ihsan 3. Bertemu dengan Allah itu ada derajatnya enggak? Nanti Andung jelaskan. Yang tidak boleh bersatu dengan Allah, nggak ada ajarannya. Allah ya Allah, makhluk ya makhluk. Setuju? Keren. Pulang. Udah selesai kaji hulul tuh. Susah-susah banget hulul diputar-putar. Kan gitu ya. Bener nih yang Andung sampaikan, bener nggak salah kok. Ya. Lanjut. Sekarang pertanyaannya, interaksi aja. Bagaimana bisa mencapai makom fana? Kan itu yang dicari. Betul kan? Gimana sih bisa sampai makom fana? Ketika antara manusia dan Tuhannya terdapat hijab-hijab, tutupan-tutupan,
dosa-dosa, kotoran-kotoran, galau bin galau, latas ribu itu biasanya. Latas ribu itu galau bro. Makanya kalau galau jangan dipanjang-panjangin. Gitu ya. Ya. Itu tutupan. Ya. Kalau masih ada itu, ketika antara manusia dan Tuhan yang terdapat hijab-hijab berupa dosa-dosa, maksiat, egoisme termasuk adab, itu bisa disebut begini. Ala timadu ala ghairihi. Fa'ina hijabab jalami. Itu. Ya. Hadda sayakuna hakon kabiran. Amama wasuli ala abdi amama ilahil kudus. Itu. Paham ya? Paham gak nih? Kebergantungan kepada selainnya. Ala timadu ala ghairihi. Maka hijab-hijab kegelapan. Fa'ina hijabab jalami. Ya. Hijab-hijab kegelapan. Ini akan menjadi penghalang yang sangat besar. Hadda syakunu hakon kabira. Betul kan? Nah. Makanya amama wasuli ala abdi. Ya, untuk sampainya seorang hamba waktu fana, yaitu pertama ilahil kudusi. Karena Tuhan suci, sucikan hati antum. Setuju? Setuju. Ya. Itu bukan hadis dari Nabi, itu metode dari yang duduk andong. Ya. Boleh dicatat jadi referensi. Ya. Selama antum masih ada hijab, maka sulit bertemu dengan Allah. Gitu. Tentunya bukan bertemu secara indrawi, nggak mungkin. Apakah dia tidak memiliki dosa, hijab-hijab kegelapan, dan kebergantungan kepada selainnya, serta sirnanya perhatian kepada keinginan dirinya sendiri, maka sangat mungkin dia menggapai derajat penyaksian sifat-sifat Tuhan. Secara terbatas, garis bawahi, tetap secara terbatas. Itu yang disebut mukasyafah hijabi. Ya, mukasyafah kalau salah pengertian kacau nih. Orang yang sudah mukasyafah tetap ada hijabinya, terbatas. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Setelah mencapai tingkatan ini, barulah maqam fana itu akan bisa hadir dalam dirinya. Yang pasti dalam perjalanan. Itu berjalan antum, bukan badannya. Disebut para salik. Tetap harus arif. Karena suluk irfani sudah masuk. Antum berjalan, itu disebut suluk irfani masuk. Kalau sudah sampai maqam nafi. Ini terdapat banyak tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan. Nah, kalau ajaran Satariyah berapa, Ustadz Pauji? 100. Tangga 1000. Karena tiap satu makomat, berapa tangga? 10 tangga. Nah, sampai kita mati sulit itu naiknya kalau nggak paham ilmunya ya. Betul kan? Itu udah dihaji. Tuntas di sini. Ya. Sudah dipahami. Itu khusus di Syatab. Ada kitabnya lagi. Jadi kalau antum arif dalam suluk irfani ini banyak tingkatan dan tahapan, karena itu tidak akan antum bahas sekarang tahapan itu. Kalau antum ingin mendalami, mungkin akan mendalami ya. Ini dasar pokok apa sih itu fana. Jadi maksud dari lika Allah, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Tuhan, kan nggak bersatu. Nah, yang sering dikatakan ulama tasawuf, syuhud baqo.
syuhud, bako, maka fana dulu. Ya. Jelasnya adalah tidak dengan menggunakan mata lahiriah. Makanya lah pas kita zikir fana boleh aja melihat. Karena itu sifatnya pembersihan. Ya kan? Tapi pas bako adatnya tidak boleh melihat karena tidak menggunakan mata indrawi. Apa sebabnya? Karena Allah berfirman di Al-Qur'an. Huwallahi la yumkinuru yatuhu wal wusulu ilaihi bil alaini. Dia Tuhan tidak dapat dilihat, tidak dapat dijangkau dengan mata. Betul? Cari sendiri itu ayatnya. Ada itu di Quran. Dan begitu pula la yumkinu an mirallah al-afkara. Pikiran. Tuhan tidak dapat diliput dengan pikiran seahli apapun juga. Setuju nggak nih? Setuju ya? Kenapa? Kejar terus. Kan manusia sering kenapa? Kan itu ya? Nah, disinilah ilmu tarbiyah. Kenapanya setidaknya harus terbuka. Karena pikiran, metode rasionalitas itu tidak disebutkan dan sifatnya terbatas sebagai syuhud, sebagai liqa. Tidak. Di Quran juga begitu. Melainkan apabila seorang hamba ingin menyaksikan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan kita, dan mencapai makam fana, maka sebagaimana yang difirmankan oleh Al-Quran. Ada Al-Quran, nanti saya sendiri ya. Firmannya, yajibu antatruqa kulla syai'in gairallah wa tasnal amalu solihata walatastarik ma Allah. Antum harus meninggalkan segala sesuatu selain Rob. Cara meninggalkan la ilaha illallah kan? Melaksanakan amal dan perbuatan soleh setelah itu. Dan tidak menyekutukan Tuhan. Betul? Itu Quran. Berat nggak bro? Kan pertanyaannya. Meninggalkan tidak menyekutukan Tuhan. Ya. Berbuat amal soleh. Berat nggak? Berat nggak nih? Berat ya? Tarekotannya mana? Seorang hamba yang berkehendak menyaksikan yang hak dengan tanpa perantara, harus dia tidak memandang dirinya sendiri dan segala sesuatu selainnya. Kemungkinan perjumpaan antara hamba dan Robnya itu diisyaratkan dan Allah berfirman, ini ilmunya. Quran surat Al-Kahfi 18 110 dibaca Ikhwan, dasar nafi itu. Al-Kahfi 110 dibaca. Hari ini pembaca qiraatnya CPL ya, termasuk artinya. Gak apa-apa, siapa aja. Tolong diresapi kalau ada Quran itu terus seperti dasarnya referensi itu paling pokok di situ. Karena kalau sudah Quran kita nggak bisa berdebat kan. Nah itu paling penting, makanya renungkan.
Surat 18. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Betul, betul. Apa yang paling penting? Tidak menyebutkan. Supaya tidak menyebutkan amalannya apa? Harus bertorekot antum. Betul kan? Harus bertorekot antum. Karena digembul hati antum. Betul? Betul. Jadi kalau menyebut lika Allah salah atau tidak? Ngeri kata Pak Ustaz salah. Lika Allah itu ya salah ngomongnya. Karena Allah itu kepada Jatia. Di Quran sebutnya apa? Lika Rabbihi. Bertemu Tuhan. Berarti kalau bertemu Tuhan itu cenderung ke sifat. Jadi yang boleh nempel bertemu sifatnya. Kalau ke Allah zatnya. Kalau zatnya hancur antum. Tikok, catat tuh. Itu banyak menceng. Sampai sini. Jangan sekali-kali berpikir bisa bertemu dengan Allah. Tapi bertemu dengan Rabbnya. Allahumma. Ya Rabb. Beda nggak? Ada perbedaan kan? Yang satu minta sifat. Yang satu menyembah. Sujud. Maaf ya, agak tegas perkara ini. Sering manusia melenceng di sini dalam perkataan tidak paham. Setuju nggak tuh? Nah, itu. Lanjutkan firman Allah nih, Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 5. Tolong dibaca. Suratnya 29 ayatnya 5. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketangkap nggak nih ayat ini? Tadi liqarab, yang kedua lika Allah. Ada waktunya. Yang menentukan waktunya Allah. Kapan bertemu dengan Allah? Mati yang kedua. Waktunya setelah tidak di dunia. Duduk. Itu jelas tegas bro. Sayangnya orang-orang yang berilmu nggak paham. Dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hanya Allah. Gemeter yang dulu anu ngomong gitu. Sering orang menyebut lika Allah. Waduh, masya Allah. Berarti minta mati nggak? Hati-hati itu, jangan sampai terbawa pemahaman yang tidak tahu. Ini penting, catat itu catat ya. Perbedaan antara lika Allah dengan lika Rabb, terutama dalam nafi, tidak terpikir lika Allah, tapi terpikir dengan lika Rabb. Sampai Pak? Sampai. Nabi Musa untung ditolong Allah. Kalau dikasih lika Allah gimana? Ayo. Udah selesai kayak gitu. Baru dua surat. Dan juga Allah berfirman, catat Al-Baqarah 286. Dibaca Ibadah.
Surat 2, 186 dibuka. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, kalau ditanya tempat, jawabannya enggak Allah, enggak Rob, Anna, Ani. Ada ilmu Anna, ada ilmu Ani. Itu terkait tempat. Hanya ada di manusia yang beriman. Duduk. Udah sampai ya? Jadi rumusnya jelas kan dari atas tak. Kata hadis atau kata Allah? Mau berdebat tuh? Ayo. Yang 3 aja nggak ada yang berani debat itu. Sepintar apapun. Ada profesor sini nggak? Nggak bisa kalau berdebat itu. Ayat selanjutnya. Qaf 50 ayat 16. Baca. Kita main di ayat selesai aja ya. Kan selesai kalau di Quran. Dan tafsirnya itu nggak tafsir salah. Logika kita terima kok. Ya. Qaf ayat 16 baca deh. Walaqad khalaqal insana وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia mengetahui apa yang dibisikkan ke hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. ya, terkait dengan yang tadi kan. Jadi gimana kalau sholat antum? Masa ayat kursi disambung dengan Anas? Nggak nyambung bro. Ya, jadi harus ada ilmu. Kalau kita membaca surat yang pertama tadi, Al-Ankabut 29 ayat 5, selanjutnya yang dibaca jawablah. Kalau Al-Baqarah 186, selanjutnya nah gitu. Allah senang tuh kayak gitu. Mutolaahnya berarti sampai. Amalin tuh ya. Jadi apa yang diterapkan dalam ajaran-ajaran tasawuf tarekat, insya Allah nggak melenceng. Dalam tatanan kita mengamalkan. Anu sendiri sering ngikutin imam kemana-mana lari ayat ini. Nggak nyambung bro. Kenapa kita nggak ngerti itu? Karena kita nggak ngerti bahasa. Ayo kan gitu ya. Itu gini. Ya, jadi sambungan ayat itu dari pertama start kemarin itu selalu berpasangan.
Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat pertama, rakaat kedua. Lakukan nanti ya. Kamu cek tulis salah. Ya. Nggak akan menceng yang belum sholat. Nyambung. Kan yang wajib, yang sunat itu kan di 2 rakaat kan, membaca ayat Quran kan. Nah. Udah sampai ada pertanyaan sampai sini? Perkara nafi itu sampai titik fokusnya, ya. Tempatnya aku. Tidak boleh menyebut kejar. Betul kan? Yang kita kejar Rob. Paham? Paham ya? Di Naksabandi gimana? Diajarin kayak gini? Nah, bertanya nih yang udah pernah ikut tarekat Naksabandi. Diajarin kayak gini, ya? Puyeng kan? Sekarang udah paham? Alhamdulillah bayar. Transaksi, ngaji transaksi. Ya gitu supaya kita jangan menceng. Ya. Nih maaf ya untuk yang senior, kadang-kala Anda menekan itu metode ya. Bukan arti mengecilkan. Di sini tidak ada istilah strata dan tidak mengecilkan. Karena kalau kamu tidak paham harus dijelaskan. Bukan andung ini pinter. Ya. Karena di sini ada metode tidak dirinya yang ngomong. Itu harus disebutkan ada. Nanti lu masih tahu. Kalau antum ingin lancar berdakwah, jangan merasa antum yang ngomong. Kalau antum yang ngomong itu ego. Duduk. Buka lah resminya. Ini buka rahasia itu ya. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud berjumpa dengan Allah? Ada perbedaan liqa Allah, liqa Rabb? Ada. Jelas berbeda dengan bersatu. Ya. Bersatu itu dengan Allah. Paham ya Ikhwan? Paham? Iya paham ya? Gitu. Nung tekan kalau nggak paham loh. Wabil khusus Iwan PPL Win, syukur alhamdulillah. Ya. Nggak perlu dibayar, terima kasih aja ya. Setidaknya diperjalankan Allah sampai kita paham ya. Setidaknya tidak menjadi perdebatan kalau perkara itu kan. Dalam konsep kita berhablum minanas. Ya. Liqa Allah, liqa Rabb. Ya. Jangan ada konsep perdebatan. Ya. Kalau dia meminta, pahami seperti tadi. Sandaran ayatnya udah tahu? Udah. Duduk ya. Jangan larikan ke hadis untuk Ustaz Fauji, jangan larikan ke hadis, jangan dilarikan ke ijtihad ulama. Sepakat? Janji? Janji ya? Itu rambu-rambu kita berdakwah. Karena antum ini calon pewaris Nabi untuk menyelesaikan makhluk kan? Dalam konsep nasihat, bukan merubah. Konsepnya anak menyampaikan, bukan merubah. Ya. Jadi apabila ada pertanyaan, interaksi, mungkinkah manusia berjumpa dengan Allah? Jawab. Kata Quran, mungkin. Bahkan harus. Catat itu. Bukan nanti dalam kehidupan. Sekarang. Anda berani ngomong gitu ya? Karena ada dasar dalilnya. Betul kan? Nah. Ngeri nggak nih? Dan itu masuk akal atau tidak? Masuk rasio kita atau tidak? Masuk. Tapi tidak bisa dipikirkan. Nah, itu susahnya. Karena nggak boleh dipikir. Sekali lagi, wabil khusus Iwan PPL. Kalau Iwan lama udah pinter-pinter deh. Kalau sebutkan tadi udah sampai. Dan naikin aja lah katanya. Ya, gitu. Mungkinkah manusia berjumpa dengan Allah? Kalau di Antum mungkin. Dasarnya apa? Antum udah bisa jawab. Betul kan? Nah, jika mungkin, apa dan bagaimana kiat antum seorang manusia bisa berjumpa dengannya?
Kejar terus. Naikin lagi. Apa dampak perjumpaan itu? Penting tuh. Dampaknya apa kalau antum sudah berjumpa dengan Allah? Jawabannya. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan 3 ilmu. Catat. 1. Catat itu. Nama ilmunya ilmal yakin. 2. Nama ilmunya ainul yakin. 3. Nama ilmunya hakul yakin. Pertama, ilmu yakin mengetahui yang pasti secara keilmuan. Koridornya banyak di syariat. Kedua, ainul yakin harus terbuka penglihatan yang valid. Ainul yakin itu penglihatan yang valid. Sisinya rohani nih. Ketiga, hakul yakin, keyakinan yang sempurna. Hakul yakin. Itu 3 ilmunya. Mau pilih mana? Mau pilih mana nih? Itu 3 disiplin ilmu banyak itu. Antum berputar di syariat sampai mati nggak ketemu bro. Kalau tidak naik ke ainul yakin. Pertanyaannya, ainul yakin harus paham tasawuf, ikuti tarekat. Setuju? Tuh ya. Sudah itu harus hakul yakin juga. Lebih prinsip, lebih individu. Udah stratanya udah tahu ya, silabusnya gitu, tak tak tak. Untuk bisa bertemu dengan Allah 3 tuh silabusnya. Itu dampak perjumpaannya harus dengan ilmu itu. Pendekatan ilmu yakin ketika seseorang berusaha memahami secara konseptual apa dan bagaimana sesungguhnya konsep berjumpa dengan Allah melalui metode ilmu pengetahuan biasa, yaitu mempelajari dengan apa? Nama-nama, sifat-sifat. Betul? Tidak lepas dari al-asmaul husna. Jadi kalau misalnya kita menjabarkan asmaul husna, masih konsep dasar bro. Itu ilmu yakin. Ya, bukan lagi hanya tataran konsep, melainkan seseorang sudah menyaksikan bagaimana orang salik yang berjalan, ya, yang sudah berusaha mengamalkan bertorekot dan mungkin sudah mencapai, insya Allah, bertemu dengan Robnya. Kan betul jawabannya, bertemu dengan sifatnya. Sampai? Ya. Dan selanjutnya yang ketiga, hakul yakin. Kesimpulannya ya, itu kesimpulan dari ilmu tadi itu panjang. Itu satu disiplin ilmu, bukunya berbab-bab itu. Ya. Hakul yakin terjadi saat seseorang tidak hanya mengetahui secara konsep dan tidak melalui musahadah torekot, tapi seseorang salik yang arifun, udah arifun, sudah berhasil mencapai makom liqarab. Tetapi ia sendiri merasakan dan mengalami liqa Allah. Bingung nggak? Ini kan perlu pemahaman. Cuman catat aja gini, makomat untuk kita bisa bertemu dengan Allah ilmunya 3. Hakul yakin sulit dijabarin. Harus punya kapasitas tersendiri. Kalau mau ustadz ngajarin sama ini 4 mata loh. Tarifnya kalau yang satu itu 100.000, yang satu itu 700.000. Gitu. Emangnya nggak bayar? Hidup nggak ada yang gratis. Betul. Betul. Ada yang gratis hidup? Nggak ada kan? Materi bener ya dulu. Enggak. Ini perkaranya kan nggak mutlak dengan uang bayar itu ya. Sedekah, ya, senyum, ya, betul kan? Iya kan?
Gimana nih ngaji ini? Tersinggung nggak? Enggak ya. Kalau tersinggung anu nggak ngaji lah. Enggak ya. Lanjut. Perjumpaan dengan Rob ialah suasana batin seseorang hamba yang merasa sedekat-dekatnya dengan Rob. Itu paling gampang. Ya. Sehingga merasa tidak ada lagi jarak antara Rob yang disembah dan hamba yang menyembah. Ya. Nah, suasana batin seperti itu membuat seorang hamba akan merasakan hadirnya Rob di benaknya. Betul? Ya. Nah. Sudah jelas ya? Perjumpaan dengan Rob tidak bisa dibayangkan dalam bentuk indera. Tidak. Ya. Tetapi berjumpa secara ruhani. Seumpama seorang hamba yang sedang beribadah dianjurkan oleh Rasulullah. Ini Rasulullah yang nyuruh nih. Ya. Seolah-olah melihat Rob. Minimal diasumsikan Rob sedang melihat kita. Betul? Betul. Hadisnya riwayat Muslim kata Nabi nih. Ta'abudullah ka'annakum tarahuna fa in lam tasta'i'u ruyatahu ruqallah. Betul kan? Nah, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dalam pengertian di sini Allah itu dalam konsep Rabb, Tuhan. Nah, jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Itu Allah. Duduk gak? Hadis riwayat Muslim. Selain Nabi Muhammad, tambahan. Nabi-nabi yang dulu juga begitu ditunjukin. Nabi Isa alaihissalam juga menjelaskan mengenai makna ihsan. Ketika Nabi Isa ditanya tentang pengertian ihsan, beliau menjawab, kalau Nabi Muhammad malaikat. Ya, kepada malaikat. Kan hadisnya gitu. Nah, kalau Nabi Isa langsung ke umat. Nah, ketika Nabi Isa ditanya tentang pengertian ihsan, beliau menjawab gini, la yumkinu tasmi'atul amali ihsanun idaradatul faman asyana ilaika walakinal asyana hu andama takunu qadiran ala fa'il qairi bi adlati liman yushiu ilaika. Perbuatan tidak dapat disebut ihsan jika kalian membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadamu. Tetapi ihsan adalah ketika kalian mampu berbuat baik justru kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin, lebih ke amalan. Ihsan tadi. Kenapa? Kenapa demikian? Jadi besok kalau antum ditabok, antum kasih duit. Itu ihsan. Kenapa? Karena antum ditabok itu tarbiyah. Kalau ada orang nggak beradab, kasih duit orang yang nggak beradab itu. Terima kasih bro. Karena dengan begitu kita tahu ternyata tidak beradab itu tidak baik. Paham? Untuk apa Allah menciptain iblis? Kalau untuk tarbiyah kita, jangan seperti iblis. Itu ihsan. Aduh ini mahal kaji nih ya, malah nyeselan dong. Murah masalah bayarnya, Al-Fatihah aja nggak mau. Ihsan juga mempunyai makomat. Karena itu ihsan ada derajat, betul kan? Tingkatan dalam ihsan ada 3. Catat. Tingkatan ihsan ada 3. 1 disebut musyahadah. Kedua disebut muraqabah. Ketiga disebut insanul syariah. Itu paling rendah yang ketiga. Kita bahas satu-satu. Tingkatan dari pertama yang tertinggi, musyahadah.
golongan orang yang melakukan ibadah seakan-akan selalu merasa melihat dan menyaksikan Allah secara langsung. Mereka merasa Allah benar-benar hadir dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Itu berdasarkan hadis, ya. Yang muraqabah, golongan orang yang melakukan ibadah merasa seluruh gerak-geriknya, getar hatinya selalu diawasi Allah. Itu muraqabah. Tingkatan yang paling bawah, ihsan itu paling rendah nih, ihsan syariah. Golongan orang yang beribadah bagaikan seorang pedagang. Tuh dagang. Apa yang dilakukan dalam ibadah bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, itu nanti sebut kaji butuh. Butuh kabutuh. Ihsannya rendah. Jadi ihsan butuh itu baik. Tapi termasuk golongan ihsan paling rendah. Duduk ya. Antum ihsannya di mana? Datang kemari. Koreksi aja. Nggak apa-apa, jujur enak loh. Enak loh jujur ya. Oh, dong saya insannya udah alahut. Insan antum masih intang syariah, tidak dilarang datang kemari karena butuh, takut dengan Pak dosen. Syarat untuk mencapai makomat derajat apa? Derajat apa? Master agama atau sarjana agama. Nggak apa-apa. Tapi ya robah lah. Ya, kita sudah belajar makomat paling tinggi. Maaf ya. Kok nggak enak kajinya ya? Tapi masuk kan kajinya ya? Nggak apa-apa ya. Pak Ustadz nggak apa-apa ya. Silabus ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak, kalau nggak anu nggak ngomong lagi deh. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Itu kaji butuh, karena sering kaji butuh apa sih? Ya itu tadi. Ihsan dalam bahasa Arab ada yang tahu? Kesempurnaan atau terbaik. Hasanah. Ya. Tinggi itu makomatnya. Ada 3 strata. Tadi sudah disebut. Sayangnya amalan ihsan pakai kaf. Berarti ada amalan. Ya. Kesempurnaannya hanya bisa diamalkan pada orang-orang yang bertarekot. Tarekot itu penting atau tidak? Penting. Dan mendalami teori tasawuf. Teori tasawuf tanpa bertarekot juga bohong. Nah, dibaca ikhwan. Dibaca Qur'annya. Al-Baqarah surat 2 ayat 83. Itu yang anu ngomong. 83 ayatnya. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Wa antum muridun. Jangan murid terus, bro. Gitu. Ya. Mursidun dong. Dengan ayat-ayat. Jadi firman Allah itu memerintahkan kepada umatnya untuk bisa berperilaku ihsan. Perintah Allah itu dalam konsep syariat berat gak nih? Berat. Harus butuh satu keilmuan. Iya kan? Nah, bertorekatlah. Karena itu Allah berfirman di Al-Hadid. Coba baca Al-Hadid. Ayat ini sebaiknya disambung dengan Al-Hadid kalau antum sholat. 57 ayat 4. Gitu, bro. Ini diajarin pinter deh. Yang jadi biasa para wali begitu bacanya. Jelas sambungan. Tolong dibaca Al-Hadid 57 ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi konsep ihsan dari yang pertama kepada syariat, pengerjaan kepada amal-amal baik, sholat, zakat, kepada orang tua, beradab. Ya, ingat itu dikontrol sama Allah. Semua Allah tahu. Itulah konsep ihsan. Ya, antara syariat dengan hakikat pemahaman ini. Jadi dalam amalan tunjuki semua makhluk begitu. Dengan cara itu. Walaupun antum nggak ngerti, ya, insya Allah rohani antum akan ngerti. Jadi ayatnya itu mencerahkan, tahu nggak? Ini penting. Sampai di situ dulu bab 6 karena masuk setengah nih, 15. Masuk bab 2.